wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nesa Alfionita, Ya, Bu. Niken Febrianita, Ya, Bu. Septianisti. Ya, Bu. Baiklah, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang dongeng. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang dongeng, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu dongeng? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dongeng. Dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi, yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Menurut para ahli, yang pertama, James dengan Jajak, menurutnya, pengertian dongeng adalah suatu cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh si punya cerita. Yang kedua, menurut Agus Trianto. Menurut Agus Trianto, arti dongeng adalah suatu cerita fantasi sederhana yang tidak benar-benar terjadi yang berfungsi untuk menyampaikan suatu ajaran moral atau didikan dan juga menghibur. Dan yang ketiga, menurut Liberatus Tengsue. Menurut Liberatus Tengsue, dongeng adalah cerita khayalan yang kebenarannya sulit dipercaya karena disajikan hal-hal gaib, aneh dan tidak masuk akal. Baiklah, apakah batas ini kalian sudah mengerti tentang pengertian dongeng? Ngerti, Bu. Baik, Ibu lanjut ya. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri pada dongeng. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Yang kedua, cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Dan karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Dongengnya biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Yang ketiga yaitu pada umumnya dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Baiklah, selanjutnya ada struktur dongeng. Dongeng juga memiliki struktur. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan yaitu bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dalam dongeng tersebut. Yang kedua, isi atau suatu peristiwa, yaitu bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng, di mana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Yang ketiga, penutup, yaitu bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Apakah batas ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah mengerti? Baik, Ibu lanjut. Baik, yang selanjutnya terdapat unsur intrinsik dalam dongeng. Terdapat 8 unsur. Yang pertama terdapat tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada alur, yang keempat ada tokoh, dan yang kelima ada penokohan, yang keenam ada sudut pandang, yang ketujuh ada majas, dan yang kedelapan ada amanat. Yang selanjutnya yaitu jenis dongeng. Dongeng memiliki jenis. Yang pertama, mit atau mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus seperti jin, setan, atau dewa-dewi. Beberapa contoh mitos, yang pertama Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Laweyan, dan lain-lainnya. Yang kedua, sage, yaitu jenis dongeng yang ceritanya memisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawan, kesaktian, kebaikan. Contohnya Calon Aram, Cium Manara, Airlangga, dan lainnya. Yang ketiga, fabel, yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya kancil dan buaya, semut dan belalang, dan lain-lainnya. Yang keempat, legenda. Legenda yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat, benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci atau sakral. Contohnya Lutung Kasarung, Danau Toba, Batu Menangis, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu parabel. Yaitu parabel jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan lainnya yang disampaikan secara tersirat.
Contohnya maling tunda. Batas ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baik, sudah mengerti? Ibu akan, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tolong dicatat ya anak-anak. Baik, Bu. Tugasnya yaitu buatlah satu contoh dongeng. Boleh dongeng yang berasal dari binatang atau dari, pokoknya dongeng bebas ya anak-anak. Nanti minggu depan Ibu akan meminta kalian maju satu persatu untuk membacakan dongeng yang kalian buat. Apakah sudah mengerti dengan tugasnya? Ya, Bu. Mengerti, Bu. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu apabila ada salah kata Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.